Oke, halo semuanya. Halo. Halo. Oke, jadi minggu kemarin kita udah belajar di luar kelas. Capek juga ya kalian, jadi nggak sih belajar dalam kelas gitu? Bosan. Ya, makanya jadi hari ini Bapak itu ngajak kalian nih untuk belajar di luar kelas gitu. Oke, ada yang udah baca bukunya belum? Hari ini kita akan belajar tentang apa? Belum. Kalian bener-bener ya. Oke nih, jadi karena berhubung mata pelajaran kita itu hari ini adalah IPA, kita akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Sekarang kita itu akan belajar tentang cahaya. Nah, Gaby, apa itu cahaya? Yang di lampu biasanya. Boleh deh. Tapi saya nanya definisinya. Naya coba. Yang menerangi gitu deh pokoknya. Iya, oke. Mas yang berdua ada? Sesuatu yang menghasilkan penerangan. Cahayanya kurang tepat, mungkin saya akan jelaskan aja kalau gitu deh. Nah, jadi sebenarnya cahaya itu sendiri adalah gelombang elektromagnetik yang terlihat oleh mata manusia. Jadi kita itu melihatnya sebagai terang itu tadi. Nah, cahaya ini tuh punya sumbernya masing-masing gitu. Contohnya kayak ada matahari, ada mungkin dari lampu, dari listrik ya. Terus bulan pun juga menghasilkan cahaya gitu. Nah, sekarang ini kita akan membahas tentang sifat-sifat cahaya nih. Jadi nanti kita akan ngelakuin project untuk mengetahui sifat-sifat cahaya. Oke, tapi sebelumnya Bapak mau tanya dulu nih. Oke, jadi ada yang tahu pelangi? Tahu. Iya, tahu. Nah, yang warna-warni itu ya tahu ya. Iya, tahu. Biasanya terjadi pelangi itu habis Hujan. hujan. Oke. Ada yang tahu bayangan? Tahu. Tahu. Nah, kalian tahu nggak asal pelangi sama bayangan itu dari mana? Wah, nggak tahu nih Pak. Dari mana? Nah, ini berhubungan nih sama materi kita sekarang ini. Jadi sebenarnya pelangi dan juga bayangan itu asalnya dari cahaya. Nah, nanti kita akan lakukan proyek yang tadi itu untuk mengetahui nih sifat-sifatnya dan kita bakalan tahu nih dari situ. Oke? Oke, Bapak. Nah, sekarang Bapak mau bagi tugas dulu. Bagi tugas dulu untuk melakukan proyek ya. Jadi di sini Bapak punya medianya. Yang pertama itu ada cermin. Ya mohon maaf ya Bapak habis ngebuka spion Bapak, spion Scoopy Bapak. Effort banget ya, Pak? Iya dong, harusnya untuk kasih materi ke murid. Terus di sini Bapak ada gelas dan juga nanti Bapak akan pakai center. Mana ya? Nah, ini. Nah, nanti kita bagi tugas dulu untuk ngelakuin proyeknya. Mungkin bagi tugasnya seperti itu. Nanti Gaby, kamu tugasnya itu akan mencatat ya. Akan mencatat hasil dari eksperimennya. Naya, kamu tugasnya itu adalah memperhatikan objeknya nanti ya. Oke. Hasbi, kamu tugasnya itu adalah pegang senternya nanti. Baik Pak. Oke. Rafa, kamu nanti pegang medianya. Baik Pak. Oke. Nah, jadi kita bakal langsung mulai aja nih untuk proyeknya supaya kalian bisa tahu hasil dari eksperimennya. Oke. Nih, Hasbi, boleh pegang senternya. Nah, pas boleh dipegang. Oke. Jadi di sini kita bakal langsung mulai proyeknya aja ya. Jadi ada 3 eksperimen yang bakal kita lakuin nih. Apa aja tuh, Pak? Yang pertama kita akan menggunakan tangan dulu. Yang kedua kita akan menggunakan cermin. Nah, yang ketiga itu kita akan menggunakan gelas isi air untuk kita melihat sifat-sifat cahaya. Oke. Oke, Hasbi, nih, Iya Pak. silakan. Oke, boleh dinyalain Hasbi lampunya. Nah, oke. Mas Rafa, coba kamu taruh tangan kamu di depan kameranya. Nah, kalau begini bayangannya cahayanya jadi tertutup nggak? Iya, betul. Coba kamu tarik lagi tangannya. Nah, terlihat lebih terang nggak di sini? Iya, itu. Nah, kira-kira apa sifat cahayanya? Apa ya? Ada yang tahu? Ada yang mau nyoba? Nah, dari situ tuh kita bisa tahu kalau misalnya cahaya itu merambat lurus. Jadi kalau misalnya kita taruh benda padat yang tidak memantulkan, contohnya seperti tangan kita seperti ini, nah dia itu akan tertutup. Nah,
ketika kita tarik, cahaya ini akan menerangkan yang di depannya. Oke. Nah, selanjutnya eksperimen yang kedua, kita akan menggunakan cermin yang ada di sini. Nih, oke, Mas boleh pegang cerminnya, kita arahkan ke sini cerminnya, ke sini, kita pegang di sini. Nah, Hasbi, coba arahkan sinar ke sini. Nah, kalian bisa lihat yang sebelah sini bisa jadi terang, padahal cahayanya mengarah ke sana. Oh iya. Nah, ini tuh juga merupakan salah satu sifat cahaya. Kira-kira apa nih? Apa memantul? Ya, betul Gaby. Jadi sifat cahaya yang kedua itu adalah cahaya dapat dipantulkan. Oke? Jadi kalau tadi yang pertama cahaya itu adalah merambat lurus, yang kedua cahaya dapat dipantulkan. Oke. Nah, untuk eksperimen yang ketiga kita akan menggunakan gelas ini. Tapi gelasnya akan Bapak isi air terlebih dahulu. Oke, Bapak. Oke, sebentar ya. Iya. Tadi apa aja dapat dipantulkan? Dipantulkan sama merambat lurus. Tadi cahaya dapat dipantulkan. Oh, ini nih. Itu dari samping dari sini. Nah, oke, Bapak sudah kembali. Sekarang kita akan melakukan uji coba yang ketiga dengan gelas yang berisi air. Tapi sepertinya cahaya di sini tuh kurang terang, Asbi. Kita bakalan coba pakai lampu yang lain. Ini terang? Terang-terang. Cukup terang? Sepertinya tidak. Coba boleh HP kamu. Nah, ini kelihatan cukup terang nih. Oke deh. Hasbi, boleh pegang. Sekarang coba senterin di sini. Nah, teman-teman di sini tuh bisa lihat, ketika kita taruh air di sini, cahayanya di sini menerangkannya jadi beda nggak? Iya. Beda nggak sama tadi ketika tidak ada air di sini? Beda. Nah, kira-kira kategori sifatnya itu apa ya? Mungkin tidak dapat menembus. Tidak dapat menembus, tapi ini ada cahayanya. Setengah menembus berarti. Setengah menembus. Nah, jadi ketika kita isikan air, cahaya itu tetap bakal bisa nih menembus sifat dari airnya. Tapi bentuknya itu pasti akan berbeda. Yang artinya cahaya itu dapat dibelokkan. Nah, di sini tuh kita bisa lihat kalau misalnya cahaya ini tuh dapat dibelokkan. Ada yang tahu namanya? Nama sifatnya? Wah, apa tuh, Kak? Pernah dengar kata pembiasan? Belum. Nah, pembiasan itu artinya cahayanya itu dapat dibelokkan. Oke, jadi sifat yang ketiga ini tuh adalah cahaya adalah bias. Oke, artinya cahaya dapat dibelokkan. Nah, ada yang tahu nggak pembiasan ini contohnya seperti apa? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Nah, seperti yang tadi contoh yang di pertama, ada pelangi. Nah, iya, pelangi itu hasil dari pembiasan. Pembiasan dari apa? Ada yang tahu nggak? Air hujan. Betul, pembiasan dari air hujan. Cahayanya dari mana, Pak? Cahayanya dari mana? Dari matahari. Dari matahari. Jadi itu semua itu saling terhubung ya, Pak? Betul. Nah, kita sejauh ini udah mempelajari 3 nih sifatnya. Ya, sekarang itu boleh dimatiin dulu Hasbi kameranya. Nah, sekarang itu Bapak akan kasih waktu kalian untuk berdiskusi untuk menyimpulkan hasil dari eksperimen yang tadi. Bapak akan kembali lagi untuk menanyakan pada kalian. Oke? Oke, Bapak. Oke. Silakan kalian Bapak beri waktu diskusi 5 menit untuk menghasilkan rangkuman dari eksperimen yang tadi. Dari yang catat ya, cahaya itu gelombang elektromagnetik seperti lampu atau hal lainnya yang memiliki penerangan dan bayangan itu juga
berarti kalau bayangan dari mana Bapak? Kan belum Bapak kasih tahu. Nah, kalau bayangan itu hasilnya dari karena cahaya itu ditutup oleh suatu benda padat seperti tangan. Oke. Nah, eksperimen yang kita lakukan itu ada harapan lulus apa ada di mana? Sosial ya. Ya itu. Terus habis itu, jadi jika tertutup benda padat, maka bagian benda padat yang di belakangnya akan gelap. Terus dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan jika cahaya diarahkan ke cermin dan sambungan yang akan ditambahkan. Atau tambahin dan dipantulkan ya. Terlihat karena tidak lurus. Terus yang ketiga dapat dibiaskan cahaya dapat dibelokkan dengan media tulis tes yang lain. Dan contohnya juga ada pelangi di mana cahaya matahari dibiaskan menggunakan media iluminasi. Jadi aku Sebentar Bapak googling dulu ya. Oh iya Bapak, gimana? Bapak googling. Iya, tapi ada jahat itu manusia. Apakah ada yang mempengaruhi lagi? Bikinnya sama Bapak. Iya, set banget. Nah, alasannya itu karena pas lagi hujan itu banyak tetesan airnya. Jadinya banyak cahaya yang melalui tetesan air sehingga bentuknya itu akan jadi pelangi. Ketika kita taruh ini gelasnya di sini dan kita sinarkan, maka hanya begitu cahaya yang berbelok saja gitu. Tidak akan menjadi pelangi karena nggak banyak. Kan ini satu gelas banyak Pak. Lebih banyak Pak. Saya harus ditetesin dulu gitu ya Pak. Tapi ini masih diskusi ya. Diskusi pakai musik ya. Nggak tahu Bapak nggak tahu lagi udah. Bapak kajian ajar aja. Bapak nggak mood. Iya, Bapak nggak mood. Ternyata jadi guru susah ya Pak. Susah di guru. Apalagi kalau ngajarnya anak SD ya. Ini anak apa? Ini anak anomali. Petakilan ya anak SD. Hilang. Ini mah kita lagi bahas kali ya. Ngomongin api. Yang ngedit kan api ya. Tapi pokoknya harus dibikin ini durasi diskusinya itu 5 menit tapi ya. Lebih nggak sih 5 menit? 8 menit lah. Biar nanti lu setelah ini ada ngomong lagi kan? Ada. Kesimpulan sama lu ngasih tugas Kesimpulan nanti gue ngasih cash gitu. tugas buat PR kan? Ya, nanti cash dulu kayak kan diskusi nanti mau Cashnya diskusi apa? cashnya itu yang tadi Gaby tuh nulis apa namanya yang lagi nulis terus nanti si Agung gangin center terus nanti Gaby kesulitan buat nulis karena Bulat. jalin sekalian bayangan gitu. Oh berarti bayangannya masih dari sini dong? Betul. Kalau misalnya. Betul. Oh iya ya. Terus disuruh nyampe nyampe 20 menit aja ya? Ini apa 25? Soalnya tadi banyak kartu ya? Tadi banyak kata 25. Lagi banyak lagi nih ngapain? Abis ini ada kalian ngapain? Pulang tidur. Pulang tidur. Nanti di akhir kasih PR buat ngerjain KKS aja. Di rumah. Kerjanya kayak salah sekian-sekian nih. Emang udah pakai LKS kan? Buku paketnya buku paket. Iya buku paket.
ada yang gue butuh pakai. Ini nggak kasih di rumah banyak. Aduh, Bapak jangan tahu. Ya emang boleh kayak gitu tuh. Belum ini berarti dari tadi si bapak mainin tisu, mainin HP. nanti kan lagi diskusi. Ya oke bapak. Ngobrol dong, kalian ngobrol dulu. Ngobrol apa ngobrol apa? PR gimana? Emang ada PR? Oh ada ya? Oh iya. Ini mau wayang. Ya boleh, mati ini mau wayang. Iya. Di suruh bikin video BTS, emang suruh bikin ada logbooknya rapat juga kan. Itu berapa kali? Gue sih mau bikin 4 ya. Rapat apa? Yang kayak tiap Oh, di minggu logbook. gitu, logbook gitu. Oh. Dokumentasi. Lu mau main juga? Awalnya lumayan nanti ganti orang ketiga. Aku tambah gitu. Jadi BTS sih. Ya lah daripada main. BTS doang. Bikin BTS. Tapi di akhir tetap sama tugasnya. Konferensi pers juga. Iya. Tapi setidaknya kalau berdua kan masih lembut-lembut, nggak semenegangkan. Iya. Lumayan udah kayak gerak dikit mati. Gerak dikit mati. Ada 4 kan kemarin. Apa? Kelompoknya ada 4. Iya. Kamu ada 4? Apa sih ya? Oh, 5. 4. Oh iya 4. Atau ini 9 ya? Ah iya, kelompok 9. Kita konferensi persnya kapan sih? 2 minggu lagi. Di tanggal 11 ya? 11 sama 18 ya? Iya. Ah berarti besok masih libur? Masih bulan. Ya seharusnya. Oke, kita akan mulai. Ya, Vi, kita akan mulai ya, Vi ya. Oke anak-anak, sesi diskusinya kali itu sudah selesai. Sekarang Bapak mau kalian menyampaikan rangkuman dari hasil yang tadi kita lakukan. Siapa yang mau sampaikan? Mau nambahin nggak? Gaby deh. Oke, Gaby silakan boleh sampaikan rangkuman hasilnya tadi. Oke, pada kelas hari ini kita itu membahas tentang cahaya. Nah, yang dimana cahaya ini tuh yang dimaksud adalah gelombang elektromagnetik seperti lampu atau hal lainnya yang memiliki penerangan. Nah, contohnya itu yang berkaitan dengan cahaya itu ada pelangi dan juga bayangan yang dimana itu tetap bersinggungan sama cahaya. Nah, kita itu udah melakukan eksperimen pada pertemuan kali ini yang dimana Naya itu tadi memperhatikan objeknya, terus juga Hasbi memegang senternya, dan juga Rafa yang memegang medianya seperti cermin tadi dan juga gelas. Terus aku yang bagian mencatat. Nah, di eksperimen tadi kita menemukan 3 jenis cahaya yang dimana yang pertama itu cahaya itu kan merambat lurus. Jadi cahaya ini tuh jika tertutup oleh benda padat, maka bagian benda padat yang membelakangi cahaya akan menjadi gelap. Nah, yang kedua ini cahaya itu dapat dipantulkan. Jadi cahaya ini dapat dipantulkan jika cahaya yang diarahkan ke cermin itu, nah pantulannya itu akan terlihat tidak lurus sehingga memantul ke arah yang lain. Terus yang ketiga ini cahaya dapat dibiaskan. Nah, cahaya itu dapat dibelokkan dengan media gelas berisi air. Contohnya itu kayak pelangi yang dimana cahaya matahari dibelokkan menggunakan media air hujan. Nah, terus tadi juga sempat disinggung tentang bayangan. Jadi bayangan ini itu termasuk di kategori cahaya yang merambat lurus. Jadi kalau ditutup benda padat ini sehingga dapat sebuah bayangan. Kira-kira Oke, guys, tepuk tangan untuk Gaby. Nah, untuk pemaparan materinya dan proyeknya sebenarnya kita selesai di sini. Nah, sekarang Bapak ingin melakukan sedikit kasus yang sering terjadi nih. Oke, sekarang jadi Gaby yang akan menjadi orangnya. Nanti kita akan temukan solusinya dari sini dan kalian harus bisa nebak sifat cahaya apa yang ada di sini. Oke. Biasanya Bapak akan menyalakan lampu. Gaby, coba kamu seakan-akan pura-pura nulis. Oke, mana sih di sini? di sini aja. Ini aja. Nah, kalian sering nggak sih kalau misalnya kalian belajar, kalian pakai lampu belajar? Iya, sering. Nah, ini kita anggap sebagai lampu belajarnya. Lampu belajarnya. Oke. Sekarang Gaby coba kamu nulis. Kira-kira kalau lampu belajarnya di dekat seperti ini, akan susah nggak Gaby nulis? Iya, jadi gelap. Jadi gelap. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ketika cahayanya ada di sini, Gaby jadi kesulitan nulis dan jadi gelap? Sifat cahaya yang tadi itu adalah betul. Oke, nah jadi solusinya gimana supaya Gaby bisa menulisnya itu dengan lebih enak? Cahayanya dipindahkan kemana? Oke,
selesai. Masih lama. 30 menit doang ini. Tuhan, mau ngapain lagi? Lo kayak harus ada ngomong 5 menit gitu dah, nyeping. Berarti lu yapping itu lagi aja tentang rangkuman. Lu tanyain lagi rangkuman tadi. Kayak tadi kita ada apa aja jenisnya. Ini ya sih. Kalian buka HP masing-masing terus kerjakan kuis yang Bapak berikan. Oh, ya udah. HP saya di sini. Kamu pakai HP Bapak. HP saya nggak punya HP. Asli pegang ini dulu, Bi. Nggak usah. Ini taruh aja. Terus Pura-pura kerjain kuis ya. Sampai mana tadi gue ngomong? jadi dia langsung aja yang jadi pembelajarannya udah selesai. Kita laksanakan ke dulu ya. Bilang dulu kayak Pipi mulai gitu. Oke, mulai. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Tadi kita udah melakukan apa aja? Eksperimen. Ada eksperimen. Ada eksperimennya apa aja tuh? Cahaya merembet lurus. Tangannya ditutupin gitu. Tuh, yang pertama kita menggunakan objek padat untuk mengetes sifat cahaya. Terus yang kedua kita menggunakan apa lagi? Cermin. Cermin. Terus yang ketiga kita menggunakan Gelas yang ada airnya. Nah, dari sini udah paham semuanya tentang sifat-sifat cahaya. Sudah. Nah, oke. Kalau kalian sudah merasa paham semuanya, adakah yang ingin dipertanyakan lagi? Jawab. Nggak ada sih, Pak. Jelas Pak. Oke. Kalau sudah jelas, berarti sekarang waktunya kuis. Oke, sekarang Bapak mau kalian buka HP-nya masing-masing dulu nih. Buka HP-nya masing-masing. Nah, Bapak sudah kirimkan link kuis yang ada di grup ya. Oke. Jadi sekarang silahkan kalian untuk mengerjakan kuisnya terlebih dahulu untuk Bapak mengetes kemampuan kalian. Nyontek lagi. Tadi kalau kita bisa sambil diskusi nggak boleh? Kalau misalnya kita sambil diskusi tadi mau kuis apa? Nggak boleh. Oh ya kuis ya. Tadi ceritanya Gaby dapat 90, Aspi dapat 80, Rafa dapat 70 ya. 90 dapat apa tuh? Dapat nilai lah. Naya 0. Aduh, 5 menit begitu doang ya, pusing juga nggak sih? Nah, kita kalian dapat 100 semuanya, terus kalian pintar semuanya. Baiklah. Ada hadiahnya nggak Pak? Nggak ada. Tapi kalau nanti hasilnya ternyata cuma 25 menit, kebetulan aja. Kan ada itu tuh covernya. Kenapa? Iya, itu. Yappingnya pakai foto aja. Bilang aja kita dari kelompok itu nggak usah berkenal satu-satu ya. Atau nggak pakai itu aja openingnya yang mirip itu yang kantor. Iya. Kamu tahu caranya gimana? Pokoknya 30 menit aja gitu ya. Kira-kira makan cat tadi itu jadi berapa ya? Kan lumayan banyak ya makannya ya. Semoga Yafi bisa mengoptimalisasi sampai 35 ya, 1 menit lagi guys. Sampai jam berapa? Ini apa jam berapa? Diskusi. Kuria itu kan dosennya kan yang jadi PJ itu dulu kan? Nggak boleh nyontek tapi. Nggak boleh kerjasama, nggak boleh diskusi. Oke, maaf. Masih lama. 36. Udah berapa menit emang? 35. Nanti ceritanya kuisnya kalian bener semua ya? Berarti kalian benar-benar ngamatin. Iya, soalnya gampang. Kita SMP? Iya, SMP. Jadi pokoknya kita end di 40 menit pokoknya ya. Jadi gue yapping 4 menit. Bisa gue yapping 4 menit ya? Bisa.
selesai taruh aja HP-nya. Saya udah selesai. Oke. Taruh gitu, tapi gitu. Selesai gitu. Oh, udah selesai. Ceritanya udah selesai. Oke. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah Pak. Coba Gaby nilainya berapa? 100 dong. Ih, keren. Kalian yang lain berapa nilainya? 100 dong. Ih, ya, tepuk tangan dulu dong. Berarti kalian benar-benar memperhatikan pelajarannya dengan baik. Good job buat kalian semuanya. Oke, untuk materi hari ini kita sudah selesai nih untuk pembelajaran cahaya. Minggu depan kita akan mulai membahas tentang Apa tuh? anjing. Kakmat sendiri. Skip. Ganti. Tentang apa ya? Enggak, Materi. belum ngasih soal. Tadi bilang masih PS. Iya nggak materi fisika kan kita mau terakhir nih dulu taruh sabar. Terakhir Apa sih? materi fisika ada apa sih? Habis cahaya kira-kira belajar apa? Itu H2O itu kimia sih ya. Ya belajar tentang hukum Oh, Newton. gaya. Hukum Newton ya. Hukum Iya, Newton. gaya. Bilangnya Pi dulu, Pi lu gitu. Tapi mulai lagi tentang hukum Newton. Oke. Nah, sekarang Bapak punya tugas untuk kalian nih untuk dibawa pulang PR-nya. Apa tuh Pak? Kalian harus kerjakan LKS halaman 50 sampai 55. Kalian kerjakan pilihan ganda dan juga esainya ya. Oke Oke. Pak. Minggu depan kita ketemu. Kita akan koreksi sama-sama. Oh, berarti nggak dikumpulkan. Dikumpulkan tapi kita akan koreksi bersama-sama. Pak, pakai soal nggak? Nggak usah, kalian kerjakan langsung dalam LKS-nya aja. Oke, Oh, berarti nggak usah di lembar terpisah. tidak usah. Tapi kalian juga harus siap-siap setelah minggu depan kita juga akan ada ulangan harian. Oke, kalian pelajarin semua materi yang udah kita bahas nih untuk ulangan nanti. Oh, nanya. Boleh? Berarti kita kumpulinnya gimana? Kumpulin apa? Kumpulin bukunya. LKS-nya. Kumpulin LKS-nya minggu depan. Jadi sebelum kita belajar nanti kita koreksi dulu. Koreksinya tuh ditukar sama teman kita Iya. ya, Pak. Itu biasa ditukar sama teman-teman. Oke, Bapak. Oke. Terima kasih. Siap. Dan saya terima kasih buat kalian udah dengerin nih materi hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Oke, Bapak. Bapak pamit ya. Iya, makasih Bapak. Ya sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.